Malam itu, kabut tipis menyelimuti kampung Kembang Arum. Udara terasa basah dan dingin, seolah embusan dari dunia yang tak terlihat sedang menyusup perlahan ke dalam pori-pori kulit. Seorang gadis bernama Lestari berdiri di jendela kamarnya yang menghadap ke jalan setapak kecil. Matanya menyipit menembus pekat malam, mencoba memastikan suara musik gamelan yang samar terdengar dari kejauhan. Irama gamelan itu tak seperti biasanya, ada gema ganjil, berat, dan terasa seolah berasal dari dalam tanah. Hatinya mencelos. Tidak ada pasar malam dalam kalender desa. Tidak ada keramaian yang direncanakan. Tapi suara itu nyata, menggoda, seperti alunan mantra yang memanggil jiwa untuk mendekat. Lestari adalah gadis periang, tapi juga mudah penasaran. Ia dibesarkan neneknya, Bu Sarinah, seorang wanita tua yang kerap mengajarkan hal-hal tabu di desa mereka. Pantangan masuk ke hutan belakang saat malam tiba, larangan menoleh jika mendengar suara dipanggil dari arah gelap, dan peringatan agar tak mengikuti suara gamelan yang tidak diketahui asalnya. Tapi malam itu, rasa penasaran menebas semua larangan itu. Lestari mengambil senter dan mengenakan jaket tipis, lalu berjalan keluar rumah. Jalan setapak yang biasa ia lewati ke sekolah kini terasa lebih panjang dan lebih sunyi, hanya diterangi cahaya remang dari senter yang goyah karena tangannya mulai gemetar. Langkah Lestari membawa tubuhnya ke tengah padang ilalang, di mana suara gamelan terdengar semakin jelas. Aneh, padahal di peta desa tidak ada jalan yang menuju ke tempat ini. Namun malam itu, tanah seperti membuka dirinya, menampakkan lorong kecil yang seolah baru terbentuk. Jalan tanah basah dengan lentera-lentera gantung di sisi kiri kanannya, menyala redup berkedip pelan seolah bernafas. Bau dupa menyusup ke hidungnya, bercampur dengan aroma busuk daging yang mengendap dan menguar pelan. Lestari melangkah lebih dalam, dan seketika matanya terbuka lebar. Di hadapannya, berdiri sebuah pasar malam. Pasar itu tampak seperti dunia lain. Warna-warni lampu menggantung di udara yang tak bertiang, berkelip seperti bintang palsu. Tenda-tenda penjajah makanan berjajar rapih, menjual makanan-makanan tradisional yang sudah lama punah dari ingatan masyarakat modern, jenang abrit, apem hitam, dan bubur hitam berisi mata ikan. Tapi yang paling membuat darah Lestari membeku adalah para penjualnya, mereka tidak bernapas. Kulit mereka pucat seperti lilin, matanya kosong namun menatap langsung ke jantung. Salah satu di antaranya tersenyum, dan Lestari melihat gigi-gigi hitam berkarat di antara bibirnya yang pecah dan berkerak darah kering. Lestari hendak berbalik, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Suara gamelan semakin keras, seolah mengunci tubuhnya di tempat. Tiba-tiba sekelompok anak kecil berlari di sekelilingnya. Mereka tertawa, tapi suara tawanya seperti piring retak bergesekan. Salah satu dari mereka menarik tangan Lestari dan berkata, "Ayo main congklak sama kami." Tangan bocah itu dingin seperti batu nisan yang sudah lama tak disentuh. Tubuh Lestari menggigil, tapi ia hanya bisa mengikuti langkah mereka ke sebuah tenda permainan di ujung pasar. Tenda itu dipenuhi oleh boneka-boneka kayu yang menatap langsung ke arah siapapun yang masuk. Di tengah tenda ada papan congklak, tapi lubangnya berisi mata manusia. Beberapa masih berkedip, beberapa sudah membusuk. Lestari mundur, ingin lari, tapi anak-anak itu sudah membentuk lingkaran. "Kalau tidak bermain, kamu tidak bisa pulang," bisik seorang anak perempuan yang setengah wajahnya terkelupas, memperlihatkan tulang pipi yang menghitam. Lestari duduk gemetar, jemarinya bergerak memainkan congklak mata, berharap itu hanya mimpi buruk. Setelah permainan selesai, anak-anak menghilang begitu saja, tertelan kabut yang muncul dari lantai tanah tenda. Lestari merangkak keluar, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Pasar malam tampak semakin ramai, tapi tidak ada suara manusia. Para pengunjung pasar berdiri diam, menatap langit-langit, seperti boneka yang mati di dalam keramaian. Wajah-wajah mereka menua dalam hitungan detik, kulit mengelupas, rambut rontok, namun tubuh tetap berdiri tanpa goyah. Di tengah pasar, muncul kereta kuda tua beroda 3, ditarik oleh 2 kerbau kurus dengan mata merah menyala. Dari kereta itu turun sosok tinggi kurus, memakai jubah hitam yang menyentuh tanah, wajahnya tertutup topeng perak berbentuk tengkorak.
Sosok itu berjalan ke arah Lestari, perlahan, setiap langkahnya diiringi bunyi lonceng kecil dari pinggir kereta. Ia berhenti 1 meter di hadapan Lestari, lalu menyodorkan sehelai kertas lusuh dengan tulisan tangan miring, "Kamu sudah membeli waktu. Sekarang bayarannya adalah hidupmu." Lestari jatuh terduduk, tangannya gemetar memegang kertas itu, sementara sekelilingnya mulai memudar, warna pasar menjadi kelabu, cahaya lampu berubah merah darah. Ia berlari sekuat tenaga, menerobos tenda-tenda yang kini berubah menjadi keranda gantung. Bau kapur barus menusuk hidungnya, dan dari belakang ia bisa mendengar derap langkah kaki yang tak manusiawi, berbunyi seperti tulang patah yang diseret di atas kerikil. Ia tidak berani menoleh. Sebuah bayangan melompat dari salah satu tenda, menubruknya hingga ia terjatuh. Saat membuka mata, Lestari melihat seorang nenek renta merayap di atas tubuhnya, wajahnya dipenuhi belatung, lidahnya menjulur panjang menjilati pipi Lestari. "Ayo ikut kami, ke tanah tempat waktu berhenti." Jeritannya menggema di antara suara gamelan yang semakin kacau. Bunyi bonang, kenong, dan saron bersahut-sahutan tak beraturan, menciptakan denting kematian yang menusuk gendang telinga. Ia kembali berdiri, tak peduli lututnya berdarah. Langkahnya terlatih, tapi tekadnya menguat, ia harus keluar. Tapi kemanapun ia lari, pasar itu tidak berakhir. Tenda-tenda berulang, wajah-wajah penjual sama, penonton sama, semuanya seperti salinan hantu yang diputar ulang. Tubuh Lestari menggigil hebat, tapi udara di sekelilingnya kini terasa semakin hangat dan pengap, seperti berada dalam ruangan tertutup yang penuh asap mayat terbakar. Ia menghentikan langkahnya di depan sebuah tenda wayang kulit. Di dalamnya, sesosok dalang tua duduk bersila dengan kepala menunduk. Tangannya yang keriput bergerak-gerak pelan, memainkan tokoh-tokoh wayang yang terbuat dari kulit manusia. Lestari nyaris muntah saat melihat wayang dengan wajahnya sendiri dipaku di tengah panggung mini itu, digerakkan dengan benang merah darah. "Cerita hidupmu sudah ditulis, nak," kata dalang itu tanpa membuka mata. "Kini kita tinggal memainkan akhir kisahnya." Lestari mundur dengan tubuh lunglai, lalu melangkah mundur dengan panik. Namun di belakangnya kini berdiri deretan penjaga pasar, tubuh mereka tinggi besar, dengan kepala kerbau dan tubuh manusia. Kulit mereka hitam mengkilat, bau anyir darah menguar kuat dari tubuh mereka. Mereka memegang obor yang menyala dengan api hijau, dan setiap langkah mereka menimbulkan getaran tanah seperti gempa kecil. Lestari dikepung, nafasnya memburu. Ia berteriak, namun suaranya lenyap dalam hiruk-pikuk gamelan yang kini tak lagi menyerupai musik, melainkan raungan dari ribuan arwah yang diseret ke dalam dunia ini. Tiba-tiba, dari tengah pasar, muncul gong besar yang dipukul 1 kali. Doong. Suaranya menggema sampai ke sum-sum tulang. Semua makhluk di pasar berhenti bergerak. Mata mereka menoleh ke arah tengah pasar, di mana sebuah panggung besar muncul perlahan dari tanah, seolah didorong oleh tangan-tangan tak kasat mata. Di atas panggung, muncul 7 peti mati. Peti-peti itu terbuka sendiri dengan suara berderak seperti tulang retak, dan dari dalamnya muncul 7 sosok, 5 laki-laki dan 2 perempuan, yang wajahnya sama pucat dengan penjual lain, namun tubuh mereka masih dipenuhi luka-luka terbuka, seperti korban kecelakaan yang belum sempat dikubur. Salah satu dari mereka, perempuan berambut panjang dan mengenakan kebaya merah berdarah, melangkah turun dari panggung dan mendekati Lestari. "Kau anak dari garis keturunan penjaga gerbang," katanya dengan suara serak yang bergaung dari perut, "darahmu bisa membuka jalan antara dunia ini dan dunia mereka." Lestari memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir begitu saja. Tapi kenyataan tak mengizinkannya. Ia merasakan sesuatu panas di dada kirinya, seperti simbol yang terbakar dari dalam kulit. Sebuah pola rumit menyerupai segel kuno muncul perlahan. Dunia pasar malam itu mulai berubah. Langit yang sebelumnya kelam kini penuh dengan kabut darah, dan tanah di bawah kakinya merekah, memperlihatkan jurang-jurang kecil yang berdenyut seperti luka hidup. Dari celah-celah itu muncul tangan-tangan kecil yang melambai, seolah meminta tolong. Beberapa dari tangan itu mencakar tanah dan menarik tubuh mereka keluar,
anak-anak kecil dengan tubuh gosong, mata meleleh, dan mulut penuh cacing. Mereka menyanyi bersama, "Pulangkan kami, pulangkan kami." Lestari menjerit, tapi suara itu hanya menjadi bisikan lembut di dunia ini. Ia kembali berlari. Pasar malam itu tak lagi seperti tempat pesta arwah, melainkan medan penyiksaan spiritual. Tenda-tenda berubah menjadi gubuk-gubuk tua dari kuburan masa lalu, setiap sudut dihiasi bendera putih yang lusuh, dan kain kafan menggantung dari tiang-tiang bambu yang tumbuh sendiri dari tanah. Di ujung jalan, ia melihat sosok yang familiar, Bu Sarinah, neneknya. Tapi wajahnya tampak lebih muda, dan tubuhnya transparan. "Lestari, kamu tidak seharusnya datang," ucap nenek itu dengan air mata darah mengalir di pipinya. "Mereka sudah menunggumu sejak kau dilahirkan." Bu Sarinah melangkah mendekat dan menaruh telapak tangan dinginnya di dahi Lestari. Dalam sekejap, ingatan masa lalu menyeruak masuk ke kepalanya, tentang malam kelahirannya, tentang petir besar yang memecah langit, dan tangis bayi yang langsung berhenti saat seekor burung hantu mati jatuh di atap rumah. Tentang kakeknya yang mati mendadak usai membacakan doa-doa aneh. Tentang ibunya yang menghilang di pasar tua yang katanya telah dibakar. Semuanya berputar seperti film rusak di matanya. Dan kini, ia sadar, ia adalah bagian dari perjanjian lama, anak keturunan yang ditukar dengan kesempatan hidup bagi leluhurnya. "Lari sekarang, Lestari. Jangan dengarkan suara apapun. Jangan menoleh. Jalan keluar hanya muncul sekali." Bu Sarinah berkata dengan tergesa, tubuhnya mulai pecah menjadi debu. Lestari terbangun seperti dari hipnosis. Kakinya langsung melangkah, tubuhnya menyusuri lorong pasar yang kini mulai runtuh. Tenda-tenda terbakar sendiri. Boneka-boneka kayu menjerit dan berdarah. Makhluk-makhluk pasar mengejarnya, tapi mereka tak bisa keluar dari batas tempat itu. Lestari melihat celah cahaya di kejauhan, sebuah gerbang bambu dengan tulisan kuno bersinar merah, keluar, namun ingat. Kau membawa sebagian mereka bersamamu. Begitu melewati gerbang itu, tubuh Lestari seperti dilemparkan keluar dari dunia lain. Ia terkapar di depan rumahnya. Udara malam di kampung kembali dingin, sunyi. Tidak ada suara gamelan, tidak ada pasar, tapi napasnya tercekat, karena di bawah kakinya, masih tercium bau anyir yang melekat. Ia menengadah ke langit, dan langit malam masih tampak berwarna merah samar. Ia mendengar suara bisikan di telinganya, suara yang sangat lirih tapi jelas, "Kita belum selesai." Sejak malam itu, hidup Lestari berubah. Ia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap malam jam 1, suara gamelan mulai terdengar dari bawah tempat tidurnya. Ia pernah mencoba merekamnya, tapi hasil rekamannya hanya berupa suara jeritan dan tawa anak kecil. Ia pernah mencoba pindah rumah, tapi suara itu ikut. Ia membawa gerbang itu dalam darahnya. Dan setiap bulan purnama, ia bermimpi berada kembali di pasar itu, menjadi penjaga sebuah tenda kecil yang menjual waktu manusia kepada roh-roh yang tak diterima di alam baka. Hari-hari Lestari berubah menjadi gulungan waktu yang tak pernah utuh. Ia sering kehilangan kesadaran, tiba-tiba terbangun di tempat-tempat asing seperti pinggir kuburan, tengah pasar kosong, bahkan suatu kali ia menemukan dirinya berdiri di depan sebuah rumah tua yang terbakar, tapi ketika ia menoleh, rumah itu hilang. Ia mencoba menceritakan semuanya pada teman, pada kepala dusun, bahkan pada ustadz setempat. Tapi tak ada satupun yang percaya. Beberapa hanya menasihatinya untuk lebih rajin salat, namun Lestari tahu ini bukan sekadar gangguan. Ini adalah panggilan, panggilan dari dunia yang telah ia masuki. Dunia yang tak mengenal waktu, hanya dendam dan bayaran. Satu malam, suara gamelan tidak hanya terdengar dari bawah kasur. Kali ini suara itu muncul dari balik lemari, dari bawah lantai dapur, dari keran air yang menetes. Suara itu membentuk melodi yang tidak manusiawi, nada-nada tidak harmonis yang membuat telinga Lestari berdarah. Ia menutup kedua telinganya dengan bantal, tapi suara itu menembus langsung ke dalam pikiran. Dan bersamaan dengan suara itu, muncul bayangan-bayangan samar di kaca jendela, siluet kepala tanpa badan, anak-anak tanpa wajah, wanita dengan mulut robek hingga telinga,
tersenyum sambil menempelkan jari ke bibirnya, menyuruh diam. Malam berikutnya, ia bermimpi melihat pasar itu lagi. Tapi kali ini ia bukan pengunjung. Ia duduk di dalam tenda, memakai kebaya merah seperti perempuan dari 7 peti. Di hadapannya ada meja kayu, dan di atas meja itu, 7 lembar kertas janji, 7 lilin, dan sebuah cermin besar yang menampilkan wajahnya, wajah yang perlahan memudar, berubah menjadi tengkorak, lalu menghilang sepenuhnya. Dalam mimpi itu, tangannya bergerak sendiri, membubuhkan tanda tangan dengan darah. Saat ia bangun, tangannya benar-benar berdarah. Ada goresan di telapak tangan dengan pola aneh seperti aksara kuno yang terbakar ke kulit. Lestari semakin terasing. Ia berhenti sekolah. Neneknya, yang seharusnya sudah meninggal 5 tahun lalu, muncul di ruang tamu dan duduk menganyam seperti dulu. Tapi tubuhnya seperti bayangan samar, dan tiap malam tubuh itu perlahan membusuk, namun tetap tersenyum dan berkata, "Mereka akan segera datang, Tari. Jangan khawatir, kau akan jadi tuan rumah yang baik." Rumahnya kini menjadi tempat paling sunyi sekaligus paling ramai. Sunyi karena tak ada lagi suara manusia. Ramai karena suara-suara dari mereka yang tidak bisa mati dengan tenang. Suatu malam, Lestari bangun dan melihat pintu depan terbuka. Udara dingin menyeruak masuk, membawa kabut tipis yang menyelinap masuk seperti ular. Di luar, jalan desa telah berubah. Jalanan kini diselimuti lentera merah menggantung. Asap dupa membumbung dari tanah. Ia keluar, terpanggil oleh kekuatan yang tak bisa ia tolak. Dan di ujung jalan, pasar malam itu muncul kembali. Kali ini di dunia nyata. Tapi lebih sunyi, lebih kelabu, seperti pasar arwah yang belum selesai disempurnakan. Tenda-tendanya terbuat dari kain kafan. Lantainya dari tanah kuburan basah. Lestari tahu, pasar itu tak pernah pergi. Ia hanya menunggu waktu dibuka kembali. Ia masuk ke dalam pasar. Tidak ada musik, tidak ada suara, hanya napasnya yang terdengar memburu. Tapi kemudian muncul arwah-arwah itu. Mereka tak lagi menyamar. Wajah mereka terbuka, tanpa kulit, tanpa mata, tanpa rahang. Mereka berbisik padanya dalam bahasa yang tak dimengerti, tapi entah kenapa ia paham. Mereka datang untuk menjemput utang. Jiwa-jiwa yang telah tertukar, yang harus dikembalikan. Lestari ingin berlari, tapi pasar telah terkunci. Gerbangnya tertutup kabut. Ia bukan pengunjung. Ia kini bagian dari pengelola. Sebuah buku besar jatuh dari langit, terbuka di hadapannya. Di dalamnya tertulis nama-nama, ratusan, ribuan. Di antara nama-nama itu, ada nama-nama warga desanya. Teman-temannya, guru-guru, kepala desa, dan di halaman terakhir, nama ibunya. Nama kakeknya, nama dirinya sendiri, dilingkari tinta merah. Di sampingnya tertulis, Tuan Pasar berikutnya. Saat Lestari membaca itu, tubuhnya membeku. Namun dari bayang-bayang, muncul kembali sosok bertopeng tengkorak. Ia menyodorkan kunci besi berkarat dan berkata, "Kau sudah mewarisi gerbangnya." Dengan enggan, tangannya meraih kunci itu. Begitu menyentuhnya, seluruh dunia pasar runtuh seketika. Tapi bukan hilang, melainkan masuk ke dalam dirinya. Cahaya padam, gelap, lalu Lestari terbangun di tempat tidur. Tapi tubuhnya terasa lebih berat. Ia melihat ke cermin, wajahnya sama. Tapi di mata, ada pantulan pasar. Ia bisa melihat tenda-tenda di pupilnya. Ia bisa mendengar suara panggilan dari dimensi lain. Ia kini adalah pintu itu. Siapapun yang menyentuhnya, akan disedot ke dalam. Hari demi hari, anak-anak desa mulai menghilang. Warga mulai resah. Tapi anehnya, tidak ada yang mencurigai Lestari. Ia terlalu sunyi, terlalu tak terlihat. Tapi ia tahu, jiwa mereka telah membeli sesuatu di pasar malamnya. Sesuatu yang hanya bisa ditukar dengan keberadaan. Ia mencatat setiap nama, ia membisikkan tiap permintaan. Dan setiap malam, pasar itu muncul dalam mimpi anak-anak, menawarkan mainan, permen, atau waktu bersama orang tua mereka yang telah meninggal. Tapi setiap transaksi harus ada bayarannya. Sampai suatu hari, seorang anak lelaki kecil bernama Ilham datang mengetuk pintu rumah Lestari.
Ia memegang gulungan kertas lusuh, dan berkata, "Kakak, pasar malam itu panggil aku lagi. Tapi ibu bilang jangan. Tapi aku mau lihat ayah." "Ayah di sana," katanya. Lestari bergetar. Anak ini belum waktunya. Tapi ia tidak bisa menolak. Karena suara dari balik lemari sudah mendesak, waktunya panen. Waktunya membuka tenda ketujuh. Lestari berdiri di depan anak kecil itu. Ilham menatapnya dengan mata yang jernih, mata anak-anak yang belum mengerti apa itu perjanjian, apa itu nyawa, apa itu arwah penasaran. Tapi dari balik pandangannya yang polos, Lestari tahu, pasar malam itu telah menanam benih di dalam pikirannya. Anak itu sudah setengah masuk, tinggal menunggu dorongan terakhir. Dan jika ia membuka gerbang untuknya, maka tenda ketujuh akan bangkit. Lestari menelan ludah pahit. Ia tahu, begitu tenda ketujuh terbuka, ia tidak lagi punya pilihan. Malam itu, seperti yang sudah ditakdirkan, langit tidak gelap. Justru terang merah darah, seperti daging hidup yang terbuka. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Angin berbisik dalam bahasa roh. Dan di ujung jalan desa, lentera merah menyala satu persatu, membuka lorong menuju pasar malam arwah. Ilham berjalan lebih dulu, seperti tertarik magnet tak kasat mata. Lestari mengikutinya, memegang kunci besi yang kini sudah melebur menjadi bagian dari tulang jarinya. Pasar kembali terbuka, lebih besar, lebih hitam, lebih hidup dari sebelumnya. Tenda ketujuh berdiri di tengah pasar, ditutup kain merah pekat seperti darah menstruasi yang menetes dari langit. Di sekelilingnya, 7 penjaga berkepala hewan, macan, ular, burung hantu, kerbau, anjing hitam, babi hutan, dan kepala manusia sendiri, berdiri membentuk lingkaran. Lestari menggandeng Ilham dan melangkah mendekat. Semakin dekat ke tenda itu, tanah di bawahnya menghitam, dan setiap langkah terasa seperti menapaki mayat basah. Suara gamelan tak lagi hanya musik, tapi jeritan roh yang dibentuk menjadi denting. Sampai akhirnya kain tenda itu tersibak oleh angin. Dan di dalamnya, ada Lestari. Tapi bukan Lestari yang ini. Sosok yang duduk di tengah tenda adalah dirinya sendiri, versi lain. Mata hitam, kulit pucat kebiruan, mulut dijahit dengan benang merah, tapi tetap tersenyum. Sosok itu melambai pada Lestari dan Ilham, lalu menunjuk meja tempat segel terakhir diletakkan, tulisan kuno yang berdenyut hidup, menunggu darah anak manusia sebagai tinta terakhir. Lestari mendengar suara dalam kepalanya, suara dari dirinya sendiri, tanda tangani, maka kau akan kekal. Ilham menatap Lestari dengan bingung. Aku bisa lihat ayah, kan? Tanyanya. Lestari memejamkan mata, air matanya menetes. Bisa? Jawabnya pelan, tapi dengan suara yang seperti bukan miliknya sendiri. Tangan kecil Ilham meraih belati persembahan yang telah disiapkan. Namun tepat saat darah akan ditorehkan ke kertas, suara lain menggema dari luar tenda, suara perempuan tua, lantang, patah-patah, tapi penuh kuasa. Tidak semudah itu, anakku. Bu Sarinah muncul. Tapi kali ini dalam wujud aslinya. Wajah separuh arwah, separuh manusia. Rambutnya menjuntai seperti akar pohon tua, dan sorot matanya memancarkan cahaya terang. Ia melemparkan kendi kecil ke dalam tenda. Kendi itu pecah, dan cahaya putih meledak, menyelimuti ruang tenda dan memaksa sosok Lestari dari dimensi lain berteriak keras jeritan yang menusuk langit. Sosok itu terbakar dalam cahaya, dan pasar malam mulai runtuh. Tenda-tenda terbakar, penjual menjerit, makhluk penjaga menoleh bingung, dan langit kembali retak. Bu Sarinah menarik Ilham keluar dari tenda, membawanya lari ke arah gerbang. Tapi Lestari tak bergerak. Ia terpaku melihat tubuhnya sendiri mulai terurai. Ia sadar, dirinya telah terlalu dalam, terlalu lama di antara dunia. Ia bukan manusia utuh lagi. Ia bukan juga arwah sepenuhnya. Ia adalah perantara, dan satu-satunya jalan menutup pasar malam ini, adalah mengorbankan perantaranya. Dirinya sendiri. Ia menoleh pada gerbang, melihat Ilham aman. Lalu ia melangkah ke tengah tenda ketujuh, mengangkat belati dan menghujamkannya ke dadanya sendiri. Darah menyembur deras,
tapi bukan merah, melainkan hitam pekat bercahaya. Darah itu melingkari lantai tenda, membentuk segel baru yang menyerap seluruh energi roh di dalam pasar. Satu persatu, tenda-tenda tersedot ke dalam tanah. Makhluk penjaga melolong lalu meledak menjadi asap. Lentera pecah, gamelan terdiam, dunia pasar malam runtuh. Dan Lestari berdiri di tengah pusaran, tubuhnya hancur perlahan, wajahnya tersenyum, air mata jatuh di pipinya, lalu lenyap tanpa suara. Ilham terbangun di depan rumahnya. Ia tak ingat apapun, hanya mimpi tentang wanita baik yang membawanya ke taman bermain. Bu Sarina pun menghilang setelah malam itu, seolah tak pernah ada. Desa kembali tenang, tak ada suara gamelan, tak ada yang hilang. Tapi di setiap bulan purnama, kadang anak-anak desa mengaku mendengar suara angin membawa tawa pelan dari arah hutan. Warga menyebutnya angin Lestari. Namun itu bukan akhir. Di suatu kota jauh dari desa, seorang remaja perempuan menemukan buku tua di toko loak, tanpa nama, tanpa judul, hanya sampul kain merah. Saat ia membukanya, halaman pertama menampilkan peta lorong pasar malam. Di bawahnya tertulis, yang membuka harus menutup, yang menutup harus dibuka kembali. Dan dari buku itu, tetesan tinta hitam jatuh ke tanah, membentuk bayangan seorang gadis berkebaya merah yang melangkah keluar perlahan. Pasar malam itu adalah kutukan. Ia tidak benar-benar hancur. Ia hanya berpindah bentuk. Ia hidup dalam darah, dalam cerita, dalam rasa penasaran manusia terhadap yang tak seharusnya dibuka. Dan mereka yang membuka, akan menjadi bagian dari penjaga selanjutnya. Lestari telah menyegel gerbang untuk sementara. Tapi waktu adalah lingkaran. Dan setiap lingkaran selalu menemukan awalnya kembali. Di dunia arwah, Lestari berdiri sendirian. Tubuhnya utuh, tapi transparan. Ia tidak lagi merasa dingin atau takut. Ia kini penjaga batas. Di tangannya ada buku besar, dan nama-nama baru mulai muncul satu persatu. Ia membaca setiap nama, mengenal setiap wajah. Suara arwah di sekelilingnya berbisik pelan. Mereka tidak marah. Mereka hanya menunggu giliran. Kadang Lestari bertemu anak-anak yang pernah ia selamatkan. Mereka bermain di padang ilalang dunia arwah, tersenyum, tak tahu bahwa mereka telah ditandai. Tapi ia melindungi mereka selama bisa. Ia tahu waktunya akan habis. Karena penjaga tak pernah kekal. Akan selalu datang seseorang baru, membuka buku, mengikuti suara gamelan, dan mencari sesuatu yang hilang. Dan saat itu terjadi, ia akan menyerahkan kunci warisan dengan tenang. Pasar malam arwah tidak hanya ada di desa. Ia bisa muncul di kota, di trotoar, di lorong sekolah, di gang sempit, dalam mimpi seseorang. Ia hanya menunggu orang yang tepat, orang yang kehilangan, orang yang penasaran, orang yang merasa waktu tidak cukup. Karena itulah yang dijual pasar malam itu, waktu yang tidak pernah utuh. Jiwa yang tak pernah lengkap. Dan mereka yang membeli, tak akan sadar bahwa harga yang harus dibayar adalah keberadaan mereka sendiri. Hilang dari dunia, tak dikenang, tak dicari. Karena mereka bukan sekadar mati, mereka terhapus dari catatan waktu. Dan Lestari hanya bisa mencatat, mencatat, mencatat. Sampai suatu malam, suara gamelan terdengar dari balik kabut, sangat jauh, sangat dalam. Lestari menoleh. Tenda ketujuh menyala lagi. Seseorang telah membukanya. Tapi kali ini bukan anak kecil. Bukan orang biasa. Tapi seseorang dari darah yang sama. Keturunannya sendiri. Seorang gadis muda bernama Rani. Rani menemukan buku yang sama. Peta yang sama. Dan suara yang sama memanggilnya dalam tidur. Suara yang ia rasa familiar. Seperti suara ibu yang sudah lama mati. Ia mengikuti jejak, membuka gerbang, dan masuk. Pasar malam arwah pun bangkit kembali dari tidur panjangnya, siap menjajakan waktu, tawa, kenangan, dan menyambut tuan barunya. Lestari, dari dunia arwah, hanya bisa menatap hening. Ia tahu waktunya selesai. Ia telah menjaga, mengorbankan, mencatat. Kini, ia menjadi satu dengan pasar. Dan Rani menjadi perantara baru. Begitulah siklusnya.
Pasar malam tidak bisa dihancurkan, hanya diwariskan, dan setiap jiwa yang lewat akan selalu tergoda untuk membeli sesuatu. Dan jika suatu malam kamu berjalan sendirian, lalu mendengar suara gamelan dari ujung jalan yang tak pernah ada sebelumnya, berhentilah. Jangan menoleh, jangan ikuti, karena pasar malam arwah telah kembali buka, dan mereka sudah tahu namamu. Mereka sudah mencatat bayaranmu. Pasar malam arwah hanya muncul bagi mereka yang hatinya kosong. Dan jika kau melihat lentera merah menggantung di kabut, itu artinya giliranmu telah tiba.